Yang ketiga, mengenai HUT GKMI Bandung ke-42. Dalam rangka menyambut HUT GKMI Bandung, panitia akan mengadakan penggalangan dana. Mohon dukungan jemaat sekalian, dan apabila ada jemaat yang terbeban untuk mendukung dalam dana, dapat mentransfer ke rekening gereja atau dapat melalui amplop yang tersedia dengan keterangan untuk HUT GKMI. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta keempat, Komisi Perempuan. Shalom, jika Tuhan mengizinkan, Komisi Perempuan GKMI Bandung rindu mengadakan kunjungan sosial ke panti rehabilitasi dan panti Werda di bulan Oktober nanti. Sebagai wujud kita mensyukuri segala berkat Tuhan kepada kita. Yuk Bapak Ibu, kita berbagi dengan saudara-saudari yang menghuni panti rehab dan panti Werda. Agar tepat sasaran, pengurus Koper sudah mendata barang-barang yang dibutuhkan untuk 40 orang penghuni panti sosial dan panti Werda sebagai berikut. Barang yang pertama berupa beras, minyak, susu, telur, indomie, sabun, deterjen, odol, shampoo, kayu putih, kaos kaki, handuk, uang. Pengumpulan donasi bisa ke Ibu Handita, Ibu Sylvia, Ibu Lydia, dan Ibu Nani. Ditunggu infonya paling lambat 15 Oktober. Tuhan memberkati. Warta kelima, Kalam Kudus. School Admission 2025-2026 Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung dapatkan promo TK 50% dan SD sampai SMA 30% khusus pendaftaran di bulan Oktober 2024. Khusus jemaat GKMI Kopo Permai. Dapatkan tambahan potongan uang pangkal sebesar 10% khusus untuk jemaat Gereja Sahabat. Mohon menyertakan surat keterangan berjemaat dari GKMI Kopo Permai. Tersedia beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi. Keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Tata Usaha. Segera daftar dan jangan sampai terlewatkan. Link pendaftarannya bisa dilihat di flyer, juga dengan kontak personnya, nomor kontak personnya bisa dilihat di flyer. Warta ke-6, ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Bapak Tipak Yusa Nainggolan tanggal 9 Oktober, Saudari Emi Elita Susiani Hasibuan tanggal 10 Oktober, Bapak Agus Rianto tanggal 12 Oktober, Bapak Mudianus Sinurat tanggal 12 Oktober. Warta ke-7, laporan keuangan. Saldo bulan Agustus 2024 Rp1.503.432 dengan pemasukan Rp50.990.680, pengeluaran Rp58.278.278. Nggak ada defisit Rp4.589.597. Saldo per 30 September 2024 minus Rp3.085.165. Demikian warta hari ini. Ibadah akan segera dimulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Luar biasa pagi hari ini kita diberikan penuh sukacita, bahkan hari yang cerah boleh hadir untuk kita. Dan hari ini juga kita juga akan mengadakan perjamuan kudus
biarlah kita juga akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengenang apa hal-hal yang baik yang sudah Tuhan izinkan untuk kita. Bahkan pergumulan boleh kita imani itu juga hal yang baik dari Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan Engkau ya Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan di dalamnya juga kita menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu marilah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi di pasal yang kedua, ayat kedua dan 3, ia berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya menyambut kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh kembali diizinkan Tuhan berkumpul di rumahnya ini untuk kembali mengenang bahwa kita memiliki Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit, dan kebangkitannya itu jugalah yang membuat kita mendapatkan kepastian akan kehidupan kita, keselamatan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bahkan juga penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita sudah boleh melalui satu bulan September, dan sekarang kita sudah secara penuh ada di bulan Oktober di minggu pertama ini. Nah, karena itu mari Bapak Ibu selalu yakini bahwa itu bukan karena kuat gagah kita melalui hari-hari kita, tapi sungguh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, karena itu juga Bapak Ibu hari ini dalam kalender seluruh gerejawi yang ada di dunia ini ya, mayoritas, maka minggu pertama di bulan Oktober itu dirayakan sebagai hari raya perjamuan kudus sedunia. Maka sepertinya hampir seluruh gereja-gereja di minggu pertama ini merayakan ibadahnya juga dengan sakramen perjamuan kudus. Karena itu nanti kita juga akan menerima roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Marilah itu juga kita benar-benar hayati bagaimana juga Tuhan yang sudah hadir, Allah yang sudah menjelma itu hadir ke dunia ini dengan memberikan tubuh dan hidupnya, dengan darahnya, dengan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita.
Nah, hari ini juga menjadi hari yang sungguh luar biasa di ibadah kita, karena juga teman-teman ini yang ada di Kalam Kudus boleh hadir bersama juga dengan Bapak Direktur yang boleh hadir. Terima kasih Pak, yang juga nanti setelah mereka akan melayani kita dengan memberikan persembahan pujian, juga akan menyampaikan maksud dan tujuan hadir di tempat ini ya. Jadi mari kita sama-sama simak dan juga dukung Bapak Ibu untuk pelayanan yang ada di sekolah Kalam Kudus. Jadi ini bukan hanya bicara Kalam Kudus yang ada di Kopo Permai, tapi ini Kalam Kudus yang ada di seluruh Bandung ya. Dan di sini juga sepertinya kita ada banyak yang alumni ya, alumnus juga dari sekolah Kalam Kudus ya. Itu juga ada Mika yang sekarang juga sedang mempersiapkan dirinya menjadi hamba Tuhan Pak. Jadi ada juga lulusan dari Kalam Kudus. Jojo juga ya kelihatannya ya, Jojo juga dari Kalam Kudus, anak kami juga dari Kalam Kudus. Jadi kayaknya Kalam Kudus itu enggak jauh ceritanya dengan GKMI. Jadi terima kasih, ini luar biasa. Nyanyi nanti berapa? 12 lagu? Satu lagu aja cukup ya, tapi diulang-ulang 12 kali gitu ya. Oh enggak ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, bulan Oktober juga menjadi bulan yang spesial bagi GKMI Bandung, karena kita nanti juga di akhir bulan akan merayakan ulang tahun kita. Yang keberapa Bapak Ibu? Ada suara tapi tidak ada rupa begitu kelihatannya. Berapa Bapak Ibu? 42 tahun, jadi bukan lagi usia yang muda ya. Jadi kalau 42 tahun itu kayak siapa boleh dilihat lah. Kalau saya sudah lewat dari 42 tahun Bapak Ibu ya. Jadi mari kita rayakan, dan karena itu tema kita satu bulan ini bicara tentang komunitas ya. Jadi salah satu nilai di GKMI itu kita bicara bukan hanya bicara tentang gereja, tapi komunitas, berkomunitas. Gereja itu harus menjadi komunitas. Nah hari ini kita belajar juga menjadi komunitas yang persaudaraan yang rukun ya. Jadi mari kita coba kembali bercermin apakah juga 42 tahun ini GKMI sudah melakukan semua kerinduan-kerinduan Tuhan dalam berkomunitasnya. Selamat belajar, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kayak guru saja. Ya, ada sukacita, masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin, luar biasa ya. Wah, di sini berarti banyak teman-teman saya ya. Bapak Ibu guru ya. Saya juga guru SMA Pak. Tapi saya di Semak 1 BPK Penabur. Ya, jadi kita sama-sama guru. Ini murid-murid apa guru atau TU ya? Guru. Murid. Ah, ini murid SMA ya, Pak? Karena udah besar-besar. Ya, oh berarti murid-murid saya biasanya segini-segini memang ya. Luar biasa ya. Agak grogi nih dilihat muridnya. Oke, kita mau bersukacita bersama, semuanya memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian hanya di dalam namanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
dengan sebuah persembahan pujian atau tepatnya persembahan paduan suara dari teman-teman kita Sekolah Kalam Kudus. Kami persilahkan. Cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sangat sukacita hari ini kami dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung yang tidak mewakili baik itu dari Kopo Permai, Ciatel, Mekarwangi maupun di TKI. Kami datang ke sini sangat sukacita ya, sekitar mungkin 1,5 bulan yang lalu ya, saya bertemu dengan Pendeta Elfrid dan majelis ya, bisa mengadakan komunikasi yang baik untuk sama-sama menjalin kerjasama. Nah Bapak Ibu, tahun ini Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung memasuki usia ke-46. Ya, hanya beda 4 tahun dengan GKMI. Nah kami bersyukur dalam 46 tahun Tuhan memberikan perjalanan yang luar biasa buat sekolah kami. Berbagai pergumulan, berbagai sukacita, berbagai pencapaian, itu semua buat kemuliaan nama Tuhan.
Dan kami sangat bersyukur karena ketika kami memasuki usia 46 dari tahun ke tahun, Tuhan memperjelas visi yang Tuhan kehendaki untuk sekolah kami lakukan. Nah Bapak Ibu, apa sih yang menjadi pengejaran sebuah sekolah Kristen buat kami? Tidak jauh dan tidak kurang adalah bagaimana menjadikan anak-anak yang dititipkan Tuhan di sekolah kami itu menjadi anak-anak yang berguna bagi dunia. Visi kami adalah menjadikan sekolah yang mewujudkan manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Kami singkat dalam 3 kata yang sederhana: encounter, growth, impact. Encounter di mana kami mengejar bahwa setiap anak, setiap guru, setiap orang-orang yang berada dalam stakeholder Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung berjumpa dengan Kristus. Growth adalah sebuah pertumbuhan yang kita kejar terus melalui ilmu, melalui iman. Tapi caranya tidak hanya dalam bentuk klasikal, tapi kami membentuk komunitas-komunitas kecil yang ada di sekolah. Salah satunya paduan suara yang baru saja Bapak Ibu saksikan. Paduan suara ini diikuti dari SD, SMP, dan SMA. Mereka seminggu bertemu 4 kali untuk latihan. Bulan lalu mengikuti kejuaraan di Jakarta. Dari SD sampai SMA sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, berlatih, dan pada akhirnya suara-suara mereka dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah impact. Pengejaran utama kami adalah memberikan kesadaran bahwa setiap siswa yang dihadirkan Tuhan di sekolah kami dan mereka suatu hari akan terjun di dunia nyata, mereka harus berdampak. Maka dari itu Bapak Ibu, tentu visi yang besar dari sekolah kami itu adalah visi yang Tuhan titipkan, yang tidak mudah untuk bisa dicapai sendirian. Dalam kesadaran keterbatasan kami mencoba untuk mengajak gereja-gereja bekerja sama dengan kami untuk bisa mewujudkan ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, dari gereja, dari sekolah maupun orang tua, kita sama-sama mendidik seorang anak, mereka bisa bertumbuh dan pada akhirnya mereka mengerti tujuan dan panggilan hidup mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, kami memberikan sebuah tawaran kerjasama hari itu dengan pihak gereja, dan gereja menanggapi ini sangat positif. Dan kami sangat bersyukur ketika hari ini kami juga bisa tampil dan saya sedikit presentasi tentang apa yang kami sedang kerjakan. Bapak Ibu, saya mengajak persaingan dari Sekolah Kristen Kalam Kudus bukanlah BPK Penabur. Ya tadi ada guru dari BPK Penabur, bukanlah sekolah bintang mulia atau Bina Bakti. Bahkan Pak Elvis sempat sampaikan, Pak, kalau ada sekolah mau promosi di GKMI boleh nggak? Boleh. Kami sangat senang. Tapi persaingan yang kita punya adalah persaingan dengan dunia. Ya, ketika anak-anak dari jemaat tidak bersekolah di sekolah Kristen dan value-value dunia dimasukkan ke dalam anak-anak, ini akan sangat sayang. Ya makanya saya rasa sekolah dan gereja ini perlu terus berdampingan untuk bisa sama-sama mengajak anak-anak kita bertumbuh. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, sebagai apresiasi kami memberikan potongan tambahan 10% apabila Bapak Ibu bisa menyekolahkan anak Bapak Ibu di sekolah kami. Dan ada promo khusus sebenarnya, kami sebenarnya agak anti bilang dengan nama yang namanya promo. Kami selalu bilang dengan namanya apresiasi ya. Apresiasi 50% potongan untuk jenjang TK dan 30% potongan untuk jenjang SD, SMP, SMA. Dan berita gembiranya, besok hari Senin dan hari Selasa kami akan mengadakan open house di Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Mekarwangi. Dan ketika Bapak Ibu datang dan mendaftarkan anaknya khusus hari Senin dan Selasa, kami akan memberikan apresiasi lebih berupa potongan 50% untuk semua jenjang ditambah 10% untuk jemaat GKMI. Nah Bapak Ibu, ini adalah promo yang besar yang tahun ini terakhir kita lakukan, yaitu besok hari Senin dan hari Selasa. Apabila Bapak Ibu mempunyai anak, cucu, atau kenalan-kenalan dari Bapak Ibu bisa beritakan kabar gembira ini ya. Kabar gembiranya tidak hanya Yesus lahir, Yesus disalib, tapi kabar gembiranya juga ada apresiasi khusus untuk jemaat GKMI.
Ya, sekian dari saya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa datang ke TU kami masing-masing, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi nanti Pak Elfried, ada nomor dari kontak person dari sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ya, luar biasa persembahan pujian dan juga presentasi yang boleh Bapak Ibu, mungkin kalau ada anak-anak yang masih sekolah mungkin bisa bekerja sama ya dengan gereja untuk bisa mendapatkan banyak hal tadi ya dari yang sudah dipresentasikan. Dan saat ini Bapak Ibu, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Komunitas persaudaraan yang rukun akan kita pahami bersama-sama. Kita mau buka hati dan pikiran kita, melembutkan hati dan pikiran kita dengan sebuah pujian, mengenalmu.
terus Tuhan belajar mengenal akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ketika itu yang menjadi sesuatu kerinduan kami, maka pengenalan akan Engkau bukanlah menjadi sesuatu yang akan sia-sia hadir dalam hidup kami. Tapi sungguh dengan pengenalan-Mu itulah kami boleh memperoleh kekuatan, pengharapan dalam setiap perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Dan bahkan juga dengan pengenalan-Mu itu membuat kami sadar akan arti dan keberadaan kami, hakikat kami, bahwa kami juga mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena itu Tuhan hadirlah, biarlah pengenalan kami juga boleh melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan, dan biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari, seperti tadi yang saya katakan bahwa 1 bulan ini kita akan merenungkan tentang arti kita berkomunitas, atau juga dengan bahasa lain kita bergereja, berjemaat, sebagai rangka kita mau mensyukuri untuk pertolongan Tuhan perjalanan dalam kehidupan gereja kita sampai dengan usianya yang ke-42. Nah karena itu mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari kita bersama-sama boleh membuka dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tema kita adalah komunitas persaudaraan yang rukun. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan ini juga menjadi syair pujian ya, kita menyanyikan juga ini, sungguh alangkah baiknya, begitu ya. Ini juga dinyanyikan menjadi syair pujian gitu, nyanyian Ziarah Daud, pasalnya ayat yang pertama dikatakan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Entah Bapak Ibu setuju atau tidak, boleh diklik, kelihatannya ada. Kalau saya mengatakan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang konstanta, atau perubahan itu adalah menjadi sesuatu yang sangat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dia bilangan, ya konstanta itu berarti bilangan yang, apa itu Bu Dita, ini guru matematika ini. Bilangan ya, yang pasti gitu ya. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Perubahan. Adakah di antara kita yang hadir pada saat ini tidak pernah mengalami yang namanya perubahan? Dari lahir sampai dengan sekarang sama aja bentuk fisiknya, tubuhnya. Enggak ya? Pasti mengalami perubahan. Ya, saya saja mengalami perubahan. Dulu rambut saya hitam, sekarang sudah mulai ada uban-ubannya, begitu ya. Sudah ada di depan Bapak Ibu. Artinya perubahan. Nah, dikatakan di situ juga, Anda tidak dapat melangkah 2 kali ke sungai yang sama karena air yang mengalir selalu baru. Jadi kalau kita juga masuk ke dalam sebuah sungai, maka kaki kita pertama itu bukanlah lagi menjadi air yang sama, tapi air itu pasti mengalir. Nah karena itu seorang filsuf yang bernama Heraklitos itu pernah berkata, pantarai kai uden mene, ya, yang pasti itu adalah segala sesuatu itu mengalir, mengalami perubahan dalam kehidupan kita ini. Nah karena itu Bapak Ibu, perubahan itu adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita. Maka ketika orang yang tidak siap menghadapi perubahan, maka sepertinya mereka ini akan menjadi orang-orang yang digerus oleh kehidupan yang ada di dunia ini. Mereka akan bisa terkalahkan dalam kehidupan ini kalau mereka tidak siap menghadapi yang namanya perubahan. Ya, karena itu pula Bapak Ibu, poin yang berikutnya, sebagai orang yang sadar bahwa hidup kita ini ada di dalam perubahan, maka kita harus menjadi pribadi yang selalu belajar untuk siap menghadapi yang namanya perubahan itu. Nah banyak orang yang mengalami kecewa, gagal, kalah mungkin dalam tanda petik dalam menghadapi hidup ini karena mereka tidak siap menghadapi yang namanya perubahan. Ya kalau kita ingat dulu dalam dunia digital kita, perusahaan yang namanya
Nokia, ya dulu zaman-zaman kita awal-awal punya handphone itu kan masih yang paling keren itu Nokia. Ya, Nokia. Tapi ketika Nokia tidak siap menghadapi yang namanya perubahan, ketika mulai berubah masuk ke dalam dunia Android, mereka tidak mau cepat beradaptasi, maka apa yang terjadi? Mereka ditinggalkan. Bahkan sekarang sudah sangat sulit untuk kembali merangkak naik. Ya, begitu juga ketika masuknya waktu itu BlackBerry menguasai pangsa pasar. Tapi BlackBerry pun ternyata tidak lagi mengikuti perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka pun akhirnya ditinggalkan. Lalu juga kalau kita tahu yang namanya perusahaan Kodak, Konica, begitu ya, film, foto, kamera yang memproduksi, ya itu. Akhirnya mereka tidak lagi mengikuti perubahan, akhirnya mereka tergerus. Sony Ericsson dan seterusnya kalau kita lihat. Banyak sekali di dunia ini perusahaan-perusahaan yang tidak siap menghadapi perubahan itu. Akhirnya mereka tergerus dengan hari-hari yang ada. Tergerus dengan perubahan zaman ini. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kalau kita lihat maka manusia itu juga mengalami yang namanya perubahan. Ya, kita itu dulu namanya itu Homo sapiens, manusia cerdas, manusia pintar. Dari Homo erectus, ya, manusia yang berjalan bungkul, lalu kita menjadi Homo sapien, menjadi orang yang cerdas. Tapi Bapak Ibu ternyata tidak hanya berhenti, kita ini menjadi Homo sapien. Lalu sekarang ini kita sudah menjadi yang namanya Homo, itu bukan arti yang negatif ya. Homo itu menunjuk bahwa kita inilah manusia, Homo itu sama dengan manusia. Jadi ini bukan bicara tentang homo dan lesbi begitu ya. Nah Bapak Ibu, lalu sekarang zaman ini kita itu menjadi bukan hanya menjadi manusia Homo sapien, tapi kita sudah menjadi Homo digital. Manusia jari-jari, betul tidak? Sekarang kan kita manusia jari-jari, artinya apa? Bukan artinya, tapi kan kita itu semua sekarang hidupnya dengan jari jemari. Betul tidak? Dalam ibadah pun kita sudah pakai jari jemari. Saya saja khotbah sudah pakai jari jemari. Dengan apa? Dengan PPT-nya sudah ada di tab, lalu bisa digeser-geser. Kita semua sekarang itu. Ya Alkitab pun sekarang sudah lagi pakai jari-jari. Semuanya kita menjadi homo digital. Menjadi kita pakai yang namanya era digital. Sekarang saya tanya di tempat ini, masih ada yang di antara kita yang hadir tidak menggunakan yang namanya HP Android? Ada? Masih pakai HP jadul, masih pakai tombol-tombol gitu? Semuanya sudah pakai yang dunia datar gitu ya. Bahkan anak-anak yang zaman sekarang itu lahir sudah anak digital itu. Ya kan? Kita lihat. Ya supaya mereka bisa makannya enak gitu kan. Gampang kan. Tempelkan aja di depannya, letakkan di depannya HP ya. Atau alat multimedia lalu mereka nonton. Dan bahkan sudah bisa scrolling, cari-cari gitu. Buka YouTube begitu. Ini sekarang kita itu menjadi perubahan, kita menjadi homo digital. Tapi apakah itu akan berhenti menjadi homo digital kita Bapak Ibu? Ternyata tidak. Salah satu analisa dari Harari, seorang filsuf dari Israel. Dia mengatakan manusia akan mengalami perubahan lagi. Bukan hanya berhenti menjadi homo digital, tapi manusia itu akan berubah menjadi homo deus. Menjadi manusia Tuhan. Manusia dewa. Bukankah itu sudah mulai nampak sekarang ini? Bahwa sekarang ini dalam kehidupan kita manusia itu sudah berubah. Bukan lagi Tuhan menjadi Tuhan, tapi manusia itulah sesungguhnya menjadi Tuhan. Apa buktinya? Melihat tentang kemanusiaan orang lain itu menjadi sesuatu yang sangat kurang dalam zaman kita. Tapi melihat dirinya, salah satu indikator itu homo deus adalah ketika tidak lagi menghargai kemanusiaan orang lain. Menghargai orang lain, maka sesungguhnya engkau sudah menjadi homo deus. Menjadi dewa, menjadi Tuhan atas manusia lain. Karena engkau merasa sudah lebih daripada manusia lain itu. Lalu apakah berhenti di situ Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Dalam pikiran dan pemandangan dari homo deus ya, kalau Harari itu menulis dari ada 3 jenis bukunya, homo deus, homo sapien ya, dan bukunya itu sangat menarik Bapak Ibu di zaman kita ini. Kalau ada yang mau baca itu bagus sekali, tapi tebal-tebal. Lalu dia katakan bahwa homo deus, dan akhirnya ada seorang juga filsuf mengatakan akhirnya manusia nanti akan berubah lagi menjadi homo brutalis. Nah ini yang parah Bapak Ibu, perubahan yang parah ini. Ketika sudah dia tadi menjadi homo sapien, homo digital, hidupnya itu dengan digital lalu mau menjadi Tuhan. Akhirnya manusia itu menjadi homo brutalis. Homo brutalis itu apa? Yaitu homo orang manusia yang menyikat dengan sungguh-sungguh. Hidupnya penuh dengan kekejaman, kekasaran. Sekarang ini bukankah seperti itu Bapak Ibu? Brutal itu sungguh luar biasa.
Harga nyawa manusia itu tidak lagi dilihat sebagai Tuhan yang memberikan. Nyawa orang begitu cepat melayang karena emosi, karena segala sesuatu. Kalau kita boleh cek saat ini Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang sekarang coba lihat. Ya, mau keluar malam itu kan sudah mulai takut dengan begal yang luar biasa begitu. Ini tanda-tanda bahwa manusia itu mengalami perubahan menjadi orang-orang yang brutal. Orang-orang yang begitu keras. Inilah realita kehidupan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu kalau saya boleh melihat saat ini dalam kehidupan kita yang berubah dengan pesat itu, aku itu menjadi dominan untuk tampil. Diri pribadi kita itu menjadi lebih dominan untuk ditampilkan. Daripada sekedar kepercayaan dan iman kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Bentuk daripada hakikat kita percaya, belief kepada iman kita itu menjadi sesuatu yang tidak tertampilkan, tetapi seringkali aku itulah yang lebih kita tampilkan dalam berbagai macam aspek. Kegagahan dan kehebatan kita, itu seringkali kita tampilkan. Inilah perubahan yang sangat dominan terjadi dalam kehidupan kita. Dan parahnya Bapak Ibu seringkali saat ini dalam dunia kita homo digital ini, maka ya ini ada satu buku dari Frans Budiman ya, seorang filsuf. Dia katakan aku klik maka aku ada. Dalam era digital yang begitu luar biasa. Saat ini kan orang itu seringkali dia mau menunjukkan eksistensi keberadaannya itu dengan klik. Buktinya apa? Menunjukkan dengan status sosialnya dan segala macam. Ya, semuanya itu diklik, diposting dan segala macam. Tidak lagi ada sepertinya ruang-ruang private. Sekarang ini semua, bahkan Bapak Ibu, dengan kita mengklik maka sebenarnya teknologi itu sudah bisa membaca kita. Juga membaca kita ini kemana senangnya gitu. Nah, beberapa hari ini saya coba cari-cari buku tentang buku gitu ya. Lalu tiba-tiba media sosial saya itu muncul tentang kutipan-kutipan buku. Artinya itu algoritma kita itu dibaca sekarang ini. Ketika apa yang kita scrolling, apa yang kita klik, maka itu menjadi sesuatu yang dibaca. Lalu itu yang menjadi akan ditunjukkan oleh sistem siapa kita sesungguhnya. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu kalau engkau sering baca firman Tuhan maka yang nanti muncul tuh di media sosialmu itu adalah firman-firman terus. Tapi kalau engkau sering buka itu tentang Shopee gitu ya, beli-beli bedak gitu, maka ya nanti yang akan muncul itu ya tawaran-tawaran terus itu kosmetik dan segala macam begitu. Nah Bapak Ibu, kalau engkau yang lain-lain nah ya begitu-begitulah. Nah karena itu sekarang ini perubahan kita itu aku klik maka aku ada. Orang itu seringkali muncul ingin menunjukkan segala sesuatunya itu di dalam kehidupan ini. Orang itu pengen menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini dengan mengkliknya. Menunjukkan eksistensinya, kehebatannya. Karena itu zaman sekarang ini Bapak Ibu dikatakan manusia tidak lagi mencari kebenaran. Tapi manusia lebih sering mencari yang namanya informasi. Kebenaran dalam dunia post-truth kita sekarang ini. Zaman kita ini bukan lagi zaman lagi hanya postmodern. Tapi zaman kita ini sudah menjadi zaman post-truth, ya. Setelah kebenaran. Zaman kita sekarang ini Bapak Ibu, tidak lagi ada yang namanya kebenaran itu yang mutlak. Zaman kita sekarang ini adalah zaman relativitas. Zaman kita ini sangat relatif, termasuk tentang kebenaran. Perdebatan tentang kebenaran kita lihat di media sosial, tentang iman coba lihat sekarang ini. Semuanya menunjukkan seolah-olah dialah yang paling benar. Khotbah-khotbah dicuplikkan dengan begitu luar biasanya, dipotong penggalan-penggalannya. Lalu seolah-olah khotbah yang pendek itu menjadi sebuah kebenaran yang utuh dalam segala kehidupan ini. Dan bahkan juga dalam perubahan yang begitu luar biasa, gereja pun hadir di sana Bapak Ibu. Gereja pun mengalami perubahan. Gereja pun saat ini dalam kehidupannya, dalam era digital yang mau menjadi deus dan brutalis ini, gereja hadir di sana. Saat ini juga gereja Bapak Ibu sering kali yang dilihat paling keren dan hebat itu adalah gereja yang besar, komplit dengan berbagai macam sumber dayanya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Betul tidak? Seringkali kita juga melihat gitu kalau kita misalnya beribadah di gereja yang gede, yang besar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mungkin tidak mendengar firman Tuhan. Tapi coba syuting pujiannya lalu di-upload. Wah lalu seolah-olah kita keren sedang ada beribadah di gereja yang besar itu. Dengan berbagai macam ornamen yang ada. Lalu juga kita lihat sekarang ini dalam dunia digital. Kita juga sudah mulai milih-milih siapa yang pengkhotbah yang
berkarisma yang luar biasa. Ya kan? Ada favoritisme terhadap tokoh-tokoh tertentu dalam dunia digital kita ini. Sekarang ini juga kita lihat, ya, branding tentang pengkhotbah itu juga sangat luar biasa dilakukan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang saya pengen bilang sama Budita, saya itu dibikinin TikTok lah gitu ya. Cuplikan khotbah-khotbah saya dibikin TikTok supaya jadi branding saya, ya, supaya saya bisa jadi selebriti Bapak Ibu ya. Selebriti kan, wah gitu kan keren. Selebriti itu artinya Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang orang yang ditampilkan gitu ya. Jadi selebriti itu bukan bicara tentang artis saja, tapi Bapak Ibu juga bisa jadi selebriti itu artinya kalau dari akar kata itu adalah sesuatu yang ditampilkan, menonjol, ditonjolkan. Jadi kalau Bapak Ibu itu menonjolkan dirinya atau ditonjolkan, maka Bapak Ibu sebenarnya termasuk yang namanya selebriti dalam arti katanya ya. Dalam arti katanya. Nah Bapak Ibu sekarang kita lihat itu. Ya pengkhotbah yang karisma, bahkan segala macam rame, ya pengennya segala yang rame, tapi sebaliknya seringkali kita pengen tidak lagi memasuki sesuatu yang sepi, hening dalam kehidupan ini. Pengen yang rame. Nah dalam perubahan-perubahan itu juga Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kalau kita lihat kita sebagai komunitas orang percaya, seringkali juga situasi yang berubah itu membuat kita seringkali juga menjadi orang-orang yang cari panggung untuk diri kita sendiri. Dan karena itu Tuhan kita sembunyikan. Jujur enggak Bapak Ibu Saudara dan Saudari, seringkali dalam perubahan dunia kita sekarang ini, kita itu seringkali mencari panggung ya untuk diri kita sendiri, lalu Tuhan kita sembunyikan. Termasuk di dalam ibadah-ibadah perubahan komunitas. Dalam dunia kita sekarang ini. Bahkan juga gereja sekarang Bapak Ibu Saudara kali juga menjadi gereja yang brutal. Menjadi gereja yang vacuum cleaner. Menjadi gereja yang sedot sana sini. Untuk mencari jiwa-jiwa yang ada Bapak Ibu. Ya. Kayak kadang-kadang kalau kita lihat sekarang tuh di grup-grup kita itu sekarang tuh banyak banget kan isinya apa, kadang-kadang tuh semua isinya firman Tuhan, betul tidak? Renungan, tapi kadang-kadang saya berpikir ini renungan tuh apaannya karena jari-jarinya saja cepat pengen diteruskan. Ini renungannya itu direnungkan atau tidak itu sesungguhnya. Makanya kadang-kadang ada grup tertentu itu mengatakan tidak perlu mengirimkan renungan. Tidak perlu mengirimkan namanya, ya kalau di GKMI Bandung ya bolehlah renungan sama ucapan selamat ya gitu ya ulang tahun. Nah gitu. Tapi kadang-kadang yang lain-lain tuh ada ini grup yang serius tapi isinya apa? Renungan, terus ucapan selamat ulang tahun dan ini dan itulah. Kadang-kadang kan sebenarnya itu enggak terlalu lagi istilahnya urgent. Tapi ya itu kita seneng gitu loh. Tapi pertanyaannya kalau menurut saya, kalau engkau sudah baca dan renungkan itu juga enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita tidak merenungkannya. Nah ini kita menunjukkan bahwa aku klik maka aku ada. Seringkali wah ini menunjukkan eksistensi kita. Wah saya sudah menuliskan ini. Keberadaan saya keren, hebat. Lalu seolah-olah kita ingin tampil di depan dan Tuhan kita sembunyikan di belakang. Nah hari ini Bapak Ibu kita mau belajar dan akhirnya itu seringkali perubahan itu yang kalau tidak kita sadari, seringkali itu membuat komunitas itu bukan lagi menjadi komunitas yang rukun. Tapi menjadi komunitas yang penuh dengan amarah, kebencian dan peperangan. Betul tidak? Kadang-kadang kan wah akhirnya jadi apa? Jadi debat kusir kadang-kadang dengan segala sesuatu. Sekarang Bapak Ibu kalau mau mencari informasi itu kan gampang sekali. Bapak Ibu kalau mau berdebat sekarang itu gampang sekali. Asal apa? Punya HP, punya kuota. Ya bahkan sekarang sudah ada AI. Kamu cari aja kalau mau berdebat gitu ya, diskusi tentang ini, tentang itu. Wah ya kan, kita tinggal kasih kata clue kuncinya, klik saja, pencet sebentar, sudah muncul itu deretan informasi. Lalu kita bisa berdebat dan dalam perdebatan itu kita pengen menjadi orang yang hebat dan keren. Dianggap cerdas dan pintar. Luar biasa dalam kemampuannya. Nah hari ini Bapak Ibu kita diingatkan oleh dalam Mazmur 133 nyanyian ziarah. Ada yang tahu enggak Bapak Ibu, apa itu nyanyian ziarah? Ya, ziarah, nyanyian ziarah ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Ziarah di sini jangan diartikan bahwa ini nyanyian di kuburan. Ya. Ziarah bukan artinya kita ini bahwa pemazmur dalam pasal 133 ini sedang ada di kuburan lalu dia nyanyi. Tidak Bapak Ibu. Sesungguhnya kita ini pun saat ini dalam hidup kita sedang berziarah. Ya.
Ziarah itu artinya Bapak Ibu, ya, saudara dan saudari, ziarah itu adalah perjalanan. Jadi ziarah itu bukan hanya kita sedang ke kuburan lalu lihat nisan di sana lalu kita berziarah mengenang orang yang sudah meninggalkan kita, tidak. Tapi sebenarnya hidup kita saat ini itu adalah hidup sedang dalam perziarahan. Kita sedang berjalan bersama-sama. Jadi ziarah itu adalah arakan kita bersama-sama. Arakan kita sedang melangkah bersama. Kemana? Ya tentunya sampai ke akhir hidup kita. Jadi Bapak Ibu, artinya ziarah itu adalah perjalanan. Perjalanan yang tidak sendiri, tapi perjalanan secara bersama-sama rame. Nah, nyanyian ziarah ini artinya dalam Mazmur 133 ini adalah nyanyian yang diungkapkan, yang diharapkan dalam perjalanan umat Israel ketika mereka sedang berjalan menuju ke kota suci itu, yaitu Yerusalem. Dalam arakan yang ramai itu, apa yang perlu terjadi? Apa dalam kebersamaan yang mereka jalani itu, apa yang perlu terjadi? Apa yang harusnya diharapkan? Nah, Mazmur menuliskannya. Yang diharapkannya dalam perjalanan itu, atau boleh dikatakan dalam komunitas orang-orang pilihan itu yang sedang berjalan ke Yerusalem dengan berbagai macam latar belakang mereka, yang diharapkan dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu. Nah, karena itu ini harapannya, hope-nya Bapak Ibu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi ada sebuah harapan, maka muncullah dalam perjalanan mereka itu sungguh alangkah. Jadi ini sebuah harapan, belum menjadi sebuah kenyataan kan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apa? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya bukan diam ini pasif. Tapi harapan si pemazmur dalam perjalanan itu, dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem, mereka berjalan di dalam kerukunan. Jadi bukan, kadang-kadang ya memang seringkali dalam perjalanan bersama yang ramai itu seringkali bukan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Karena di dalamnya banyak perubahan mungkin begitu, tapi menjadi perjalanan yang tak menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi karena itu ada yang mengatakan gini Bapak Ibu saudara-saudari, bukan masalahnya kita bersama yang penting. Ya. Jadi artinya bukan masalahnya kita bersama dalam satu komunitas itu yang penting. Tapi apakah kebersamaan itu ada kerukunan di dalamnya. Itu yang penting Bapak Ibu. Bukan masalahnya engkau hidup, kalau mau ditarik skop yang kecil, bersama dalam hidup keluarga yang penting. Bukan itu. Tapi dalam hidup bersama itu ada enggak kerukunan. Karena ada orang hidup bersama itu, ya kayaknya fine-fine saja, tapi sebenarnya hatinya itu jauh satu dengan yang lain. Ya, jadi sebenarnya diendep aja itu, ditahan. Saya pernah mimpin satu retreat keluarga Bapak Ibu. Satu retreat keluarga. Saya tanya gitu. Ya ada sesi sendiri begitu ya. Saya tanya kayaknya ini satu keluarga ini hangat gitu loh. Lalu saya tanya dengan ia coba menggali. Akhirnya satu pasangannya ngomong. Sebenarnya Pak Pendeta, aku tuh udah gak tahan sama suamiku itu. Aku tuh udah pengen bubar sama dia. Tapi mereka masih bersama Bapak Ibu. Masih satu rumah. Tapi sebenarnya enggak rukun. Enggak rukun. Nah ini yang diharapkan oleh si pemazmur. Dalam arakan mereka berjalan ketika mereka itu hidup dengan rukun. Ini Mazmur 133 ini enggak banyak tentang unsur teologisnya. Yang penting yang jelimet untuk kita coba gali Bapak Ibu. Tapi muatannya sangat dalam sekali. Nah dalam hidup berkomunitas kita ini Bapak Ibu, yang kita perlukan apa sebenarnya kuncinya? Rukun tidak? Gayeng kita itu, akrab kita ini. Ya. Karena itu sekarang pertanyaannya adalah rukun itu apa, kenapa, dan bagaimana itu menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Dalam perubahan yang ada dalam kehidupan kita yang mau menuju usia kita itu ke 42. Apakah GKMI Bandung ini masih menjadi komunitas yang hidup di dalam kerukunan? Ataukah GKMI Bandung ini sudah hidupnya di dalam komunitas yang tidak lagi rukun dalam kenyataan dan hakikatnya? Kita hanya sedang bertopeng ria, bermanis muka
dalam kehidupan kebersamaan kita. Tidak lagi ada touch sentuhan yang mendalam satu dengan yang lain. Bahkan ya, beberapa waktu yang lalu saya sering mendengar Bapak Ibu, sering kali mengatakan dalam gereja itu harus ada yang namanya oposisi. Dalam hidup berkomunitas itu harus ada yang namanya oposisi. Ibu pendeta senyum di belakang. Supaya ada keseimbangan katanya, checks dan balance-nya, cek dan rechecknya. Yes, menurut saya sih oke-oke aja sih. Kalau oposisinya itu tidak dominan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dalam sebuah komunitas yang dominan itu adalah oposisinya daripada yang sepakatnya. Apa yang akan terjadi dalam komunitas itu? Ya, kira-kira Pak Pendeta kalau mengembalakan lebih banyak Bapak Pendeta di sana di Papua itu oposisinya lebih banyak gimana Bu? Kira-kira bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini lalu gitu ya. Salibkan sajalah saya begitu ya. Kalau dalam berkomunitas Bapak Ibu, hati-hati ini. Ya oposisi itu penting, baik. Tapi jangan itu menjadi sesuatu yang dominan daripada kebersamaannya. Nah karena itu Bapak Ibu rukun, bagaimana kita menjadi rukun? Bahkan kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, rukun itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tadi saya sama Pak Agus tuh ngomong di sini kan, dari mulai ibadah. Ya warta ini bapak-bapak ini kalau memang kami itu ibadah setiap minggu pertama itu ada pewartaan tentang keuangan gereja Pak. Lalu saya Pak Ketua Majelis selalu bilang, wah ini gak enak ini ya. Karena tadi kan dimunculkan itu kan keuangan gereja kita bagus gak Bapak Ibu? Keren gak kita itu? Keuangan gereja kita itu? Keren memang. Minus. Gitu kan. Tapi menurut saya Bapak Ibu, kalau kita rukun, komunitas kita rukun, keuangan gereja itu akan minus enggak? Kalau kita rukun loh Bapak Ibu. Salah satu indikator sebenarnya kita tidak rukun itu kelihatan sebenarnya daripada kas gereja itu loh Bapak Ibu. Ini gak apa-apa saya ungkapin di sini. Siapa tahu nanti anak-anak atau dari Kalam Kudus tadi walaupun mereka kasihkan donasi, minta donasi, malah sebaliknya nanti mereka transfer ke kita Bapak Ibu kan gitu kan. Karena ngelihat wah di sana perlu kita juga rukun, perlu kita donasikan gitu. Itu keren juga itu. Bapak Ibu ternyata juga kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ketiga dikatakan tadi apa? Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 1 itu apabila mereka itu hidup rukun, maka dikatakan ayat 2 dan ayat 3, maka apa yang terjadi? Berkat yang dari atas itu, ya kalau di ayat 2 seperti minyak yang baik, ini artinya pengurapan tentang seorang imam. Minyak itu simbol pengurapan seorang imam. Lalu gunung itu Hermon itu sebagai sumber berkat mata air, maka semuanya itu akan turun kepada mereka. Syaratnya apa Bapak Ibu Saudara dan Saudari berkat itu? Rukun. Hanya itu syaratnya. Enggak disyaratnya di situ dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila engkau ya sebagai saudara-saudara diam bersama itu dengan menjadi oposisi. Apabila engkau menjadi kritikus, apabila engkau menjadi jemaat akhir tahun, datangnya cuma hanya di Desember. Maka dikatakan baru ayat ketiga terakhirnya, berkat Tuhan akan dicurahkan. Apa begitu Bapak Ibu ayat itu bunyinya? Syaratnya hanya apa? Rukun. Maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Betul tidak? Coba cek ini kita cari dalam kelompok kecil kita. Apa nih kok jadi bunyi? Terpencet. Kalau keluarga juga Bapak Ibu, berkat turun enggak? Kalau keluarga itu rukun. Kadang-kadang kan coba lihat, kenapa ya seret sekali nih hidup keluarga saya ini. Kenapa ya kok semuanya sepertinya tertutup nih pintu-pintu berkat. Gak usah salah-salahkan Bapak Ibu. Salahkan, kadang-kadang kita ini sekarang salahkan ini. Wah sekarang memang dunia lagi sedang dalam inflasi, deflasi dan segala macam ini. Ekonomi lagi sulit. Kemarin saya baca juga, ya ada tulisan itu. Kadang-kadang ini gak benar ini kadang-kadang. Semuanya bilangnya lagi deflasi, inflasi lah segala macam. Tapi setiap tanggal merah tempat rekreasi penuh membeludak. Coba cek. Kadang-kadang nih kan sebenarnya zaman nih mana kebenaran tuh nggak jadi sesuatu yang benar sekarang Bapak Ibu. Susah mencari yang namanya kebenaran sesungguhnya sekarang ini.
tidak? Yang kemarin coba lihat tuh puncak itu. Waktu libur padat merayap sampai ada beberapa puluh jam orang gak bisa turun. Katanya ekonomi sulit. Tapi kok tempat wisata penuh juga. Sekarang juga muncul banyak tempat-tempat wisata. Mana yang benar Bapak Ibu? Jadi jangan salahkan ekonominya dulu. Tapi sebenarnya cek dulu rukun enggak kita? Rukun enggak kita dalam hidup berkeluarga? Makanya ketika tadi juga ini kita cek Bapak Ibu. Ya, bulan depan kalau kita introspeksi diri dengan sungguh-sungguh harapannya keuangan kita, siapapun nanti yang diundang datang ke sini ya gitu ya, nggak jadi malu-maluin ini. Kadang-kadang kan gitu kan, wah ini ada tamu, kok ada juga laporan keuangan, defisit kalau tadi itu keren kan, wah saldonya itu puluhan juta, wah kepala kita agak tegak gitu ya. Ya kan, lihat Bapak Direktur juga nggak malu-malu gitu kan. Dia mau minta donasi pun, wah nggak apa-apa langsung kasih donasi aja. Ya, tadi kan lihat tuh, wah ini defisit. Tapi Bapak Ibu saya yakin kalau kita itu rukun dalam perubahan ini. Nah seringkali juga saya mendengar Bapak Ibu, ini kita itu seringkali hidup dalam sisi romantisme yang begitu menggelora. Saya sering mendengar ini, dulu, kata dulu itu Bapak Ibu, ya GKMI Bandung itu rukun banget, katanya gitu, hangat banget, satu dengan yang lainnya itu hangat, deket, bener sih, dulu. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang tidak menjadi hangat? Itu yang perlu kita cek. Dulu itu bisa hangat Bapak Ibu. Seringkali gereja itu hangat dulunya. Gereja itu dekat persekutuannya. Kuat komunitasnya. Karena sedang merintis bersama-sama. Jadi rasa seperjuangannya itu sangat kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambah berkat-berkat Tuhan, seringkali kedekatan itu menjadi hilang. Akhirnya siapa lo, siapa gue menjadi sesuatu yang kita hidupi. Tadi saya katakan akunya menjadi lebih kuat. Karena itu Bapak Ibu saya berulang-ulang kali katakan, kalau saya ditanya sebagai pendeta gembala jemaat, saya tidak pengen mengembalakan jemaat yang ribuan. Tidak suka saya. Padahal kalau mau dibilang kalau jemaatnya ribuan berarti kesejahteraan pendetanya jadi minus gak? Pasti banyak kan? Tapi jujur saya enggak senang. Karena kalau sudah ribuan, saya mungkin sebagai pendeta enggak akan bisa lagi kenal satu dengan yang lainnya. Enggak jadi lagi dekat. Nah kadang-kadang gereja itu kan seringkali pengennya gede. Nah karena itu Bapak Ibu, kita itu diajak untuk hidup rukun. Itu kunci berkat tercurah untuk selama-lamanya di ayat yang ketiga. Lalu apa itu rukun? Nah saya coba memunculkan beberapa hal Bapak Ibu. Nah rukun itu paling tidak di dalam kerukunan itu, dalam perubahan hidup kita yang begitu cepat ya. Tapi sikap saling menghormatin itu gak hilang. Harusnya. Gak akan bisa kita rukun kalau kita tidak saling menghormati. Kalau kita itu, kalau dalam bahasa Jawanya itu istilahnya hidup kita itu eker-ekeran. Eker-ekeran itu apa ya Pak? Ribut terus gitu ya. Eker-ekeran terus, ribut terus. Gak pernah bisa saling menghormati. Menghormati itu berarti apa Bapak Ibu? Menempatkan orang itu pada posisinya. Dan menghargai posisinya. Orang tersebut. Betul tidak? Itu kan menghormati. Jangan serobot posisinya. Ya kan? Jujur saya menghormati Pak Agus sebagai ketua majelis. Makanya kalau ada apa-apa saya koordinasi sama Pak Ketua. Itu kan caranya menghormati. Tapi bukan berarti nanti kalau dia sudah lengser dari ketua majelis gak saya hormati lagi ya. Karena nanti setelah turun dari majelis nanti masuk lagi ke pengurusan yang lain Pak. Jadi gak ada ceritanya berhenti kelihatannya. Nanti Bu Nani yang masuk ke majelis. Kan harus ganti-gantian kan suami istri melayani. Jadi ini sudah diproklamasikan. Jadi ingat nama-nama yang saya sebut ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti ketika ada pemilihan majelis jangan lupa itu namanya dicontreng. Oh enggak ya, jadi kampanye. Itu saling menghormati. Kalau kita mau rukun saling menghormati. Lalu yang kedua itu apa? Cepat saja ini. Toleransi. Toleransi itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau mau rukun itu artinya toleransinya harus ada. Toleransi itu kalau menurut saya sih, itu sikap memberi jalan. Toleransi itu sikap memberi jalan. Artinya enggak nyalip terus. Nah kadang-kadang kita tidak bisa menjadi rukun kalau kita itu terus pengennya nyalip.
Nyalip siapa? Nyalip orang yang tadi kita hormati itu. Ya kan? Salib terus pokoknya wush gitu loh. Karena apa? Karena merasa akunya tadi itu dominan. Akunya ini pinter, kamu siapa? Kamu Pak Pendeta masih umurmu segitu. Aku ini sudah makan asam garam yang banyak ini sampai stroke. Karena terlalu banyak makan asam garamnya gitu kan. Nah gitu kan. Pengalamannya udah keren gitu loh. Posisi pekerjaanku kan hebat. Aku ini kan manajer, bos. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam komunitas kehidupan bergereja, seringkali kita juga memakai semua itu menjadi alat bagi kita menunjukkan dominasi kita. Tidak ada toleransi di dalam kehidupannya. Sorry, mungkin khotbah saya ini agak keras Bapak Ibu. Tapi ini artinya kalau kita mau belajar persaudaraan yang rukun itu. Di dalamnya harus ada toleransi. Yang berikutnya apa? Empati. Empati itu artinya Bapak Ibu, orang melihat juga apa yang ada di dalam dirinya menjadi bagian. Jadi gak ada siapa lo siapa gue. Tapi ini bicara tentang kita. Gimana kita bisa rukun kalau kita tidak punya empati. Kalau kita merasa ini pergumulan misalnya tadi kembali. Masalah defisitnya kas gereja. Itu urusannya Pak Agus dengan teman-teman sebagai majelis. Karena kamu sudah kami pilih. Gumulkanlah itu sampai kamu rambutmu putih. Karena itu bukan bagian urusan kami. Bapak Ibu, saya mau cek tanya ini ya. Ini memang harusnya memang untuk jemaat, tapi tidak apa-apa lah. Bapak Ibu ada enggak yang empati ketika melihat tadi misalnya pewartaan itu? Jangankan saya lah, enggak usah saya. Kalau itu defisit, kira-kira koster gereja itu masih bisa diberi enggak untuk bulanannya? Atau kita masa bodoh, itu urusannya Pak Haryono ketua bendahara. Kalau kita punya rasa empati Bapak Ibu. Ini juga menjadi pergumulan kita. Kehidupan keluarga kita. Itu kalau kita rukun. Kalau enggak Bapak Ibu, enggak ada rasa seperti itu. Menurut saya siapapun enggak akan malas untuk menjadi majelis. Karena akhirnya itu menjadi orang-orang yang dikorbankan. Siapapun yang mau menjadi gembala itu adalah orang-orang yang dikorbankan. Tapi kalau kita rukun Bapak Ibu, saya yakin semua akan berlomba-lomba melayani. Lalu apa? Kerjasama. Kerjasama artinya ya sama-sama. Ya, kerjasama itu ya sama-sama, itu rukun namanya Bapak Ibu. Gotong royong. Jadi ini bukan hanya kerja sendiri-sendiri, tapi kerja sama, itu rukun. Nah kalau kita dalam kehidupan bergereja kita rukun itu, kita mau kerjasama, maka saya yakin berkat Tuhan akan dicurahkan Bapak Ibu. Sisi romantisme kita tentang masa lalu itu akan bisa berulang kembali pada zaman sekarang. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, rukun itu bicara apa? Cek dan recheck. Jangan cepat-cepat. Nah karena zaman kita ini zaman digital tuh, kita tuh seringkali gak pernah cek dan recheck. Lalu akhirnya apa? Forward terus. Informasi telan bulat-bulat. Jangan Bapak Ibu sekarang ini, makanya saya katakan zaman sekarang ini jangan satu sumber itu menjadi sumber yang dominan kita percayai. Harus kita coba cari second opinionnya, alternatif dari berita yang berikutnya. Karena seringkali kita sekarang itu sudah diramu dengan sedemikian rupa. Gereja juga banyak Bapak Ibu tidak menjadi rukun. Itu karena tidak cek dan recheck. Lalu setiap informasi ditelan bulat-bulat. Kadang-kadang di gereja itu juga banyak kayak anggota dewan Bapak Ibu. Anggota dewan yang baru dilantik. Kehidupan gereja itu banyak. Seringkali ngomongnya apa? Atas nama rakyat. Betul tidak? Tapi pertanyaannya rakyatnya yang mana? Lalu kita seolah-olah, oh iya ini atas nama rakyat. Tapi tanya, rakyatnya yang mana? Seringkali kita juga kirim berita itu atas nama informasi ini. Tapi sudah kita cek dan recheck enggak? Informasi itu benar enggak? A1 enggak? A1 enggak dia. Kalau lalu gitu kita blast kemana-mana, akhirnya itu menjadi bola liar Bapak Ibu. Dan saya yakin tidak akan menjadi kerukunan. Akan pecah persekutuan itu. Akan bubar persekutuan itu. Saya yakin di mana sebenarnya semua bidang pun harus ada namanya cek dan recheck. Karena itu Bapak Ibu, rukun itu berarti ada satu jalan yang harus kita lakukan. Orang yang mau rukun itu adalah orang yang submit. Orang yang mau patuh, orang yang mau menundukkan dirinya. Tapi rukun akan sulit ketika dia tidak mau menundukkan dirinya. Termasuk di hadapan Tuhan.
Kalau kita tidak mau menundukkan diri, maka kita akan menjadi orang-orang yang tadi itu homo deus. Nah karena itu Bapak Ibu, persaudaraan yang rukun ini dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh katakan Bapak Ibu, ketika rasa memiliki komunitas itu masih tipis, ya, maka seruan sekeras apapun tak akan mengubahkan. Ketika rasa kita berkomunitas kita ini masih tipis, maka seruan sekeras apapun untuk mengubahkan kita menjadi komunitas yang rukun akan menjadi sulit. Bahkan menurut saya Bapak Ibu, ketika rasa memiliki komunitas itu masih tipis, maka seruan dari siapapun pemimpinnya dan sekeras apapun pemimpin itu coba berusaha, maka itu tidak akan mengubahkan. Ya. Tapi kalau rasa itu ada rasa kebersamaan, ziarah itu sungguh alangkah baiknya ini sebagai rasa satu keluarga, kita berjalan bersama. Maka saya yakin tidak perlu keras, tapi dengan lembut pun pasti akan mengubahkan. Terakhir, dan karena itu Bapak Ibu, ketika hidup berkomunitas tidak lagi membicarakan aku, tetapi kita, maka komunitas akan menjadi sehat. Dan akhirnya seperti ayat 3 tadi, berkat pun akan menjadi deras turunnya. Tapi satu kunci Bapak Ibu, kalau dalam komunitas itu masih akunya terlalu kuat. Kita pengen menjadi orang yang dinonjolkan diri kita, menunjukkan segala kehebatan kita. Lalu Tuhannya kita sembunyikan di bagian belakang. Maka saya yakin komunitas itu tidak akan sehat. Dan kalau komunitas tidak sehat, saya yakin berkatnya enggak akan turun deras. Tapi kalau komunitas itu tidak lagi bicarakan ini urusanmu, tapi urusan kita bersama, saya yakin berkatnya akan deras mengalir. Maka usia GKMI Bandung tidak hanya sampai nanti di 42, tapi anak cucu kita pun akan menikmati persekutuan yang rukun di tempat ini. Ya. Dan kembali Bapak Ibu, salah satu hakikat esensi daripada orang-orang Mennonite itulah orang-orang yang rukun. Orang-orang yang rukun. Orang-orang yang rukun. Artinya tidak siapa lu siapa gue. Tapi komunitas Mennonite itu komunitas yang hangat, saling kenal satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mari kita berefleksi untuk menyambut ulang tahun gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kini tiba saatnya bagi kita untuk memasuki pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Karena itu saya jemput kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah pelayanan perjamuan kudus saat ini kita adakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 11 ayat 28, Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebagaimana tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Maka melalui firman Tuhan itu, sakramen perjamuan kudus saat ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa dan mau bertobat, dan juga mau menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Dan hal tersebut telah diwujudkan dengan ia mau menjadi murid Yesus Kristus, dan telah diwujudkan juga dalam penerimaan sakramen baptisan kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, datanglah, terimalah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan belum dibaptis, kiranya momen perjamuan kudus kali ini dapat menjadi penggugah untuk segera datang belajar dan dibaptis dan baru menerima perjamuan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum engkau menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus kali ini, saya berikan waktu kepada kita sekalian untuk menundukkan kepala kita dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan dan mengaku atas segala dosa-dosa pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupan dan mintakanlah pengampunan daripada Tuhan. Berdoalah engkau. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum umat-Mu menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus saat ini, kami ya Tuhan mau membawa segala pergulatan batin kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan juga sesama kami. Kami terlalu sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dengan melanggar setiap hukum dan perintah-perintah-Mu, dengan segala alasan-alasan yang ada dalam diri kami. Kami juga terlalu sering mengesampingkan setiap apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan, dengan berbagai macam argumen yang kami sampaikan kepadamu. Sungguh Tuhan, kami adalah orang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kiranya melalui perjamuan kudus saat ini, dapatlah hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagi kita sekalian yang penuh dengan kesungguhan mengaku dosa kepada Tuhan, maka kepada kita pada saat ini disampaikan berita pengampunan. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itulah berita pengampunan yang sampai kepada kita. Tapi biarlah kita bukan hanya bersyukur karena kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, tapi kiranya kita punya tekad hidup baru. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita semua sudah diampuni, sudah ditebus melalui darah dan tubuh Tuhan. Karena itu kita juga menjadi orang-orang yang harusnya memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, dengan juga menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena itu berikan salam perdamaian kepada saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan muka belakang kita sebagai rasa syukur kita. Silakan Bapak Ibu. Dan setelah itu majelis dapat mendekati tempat perjamuan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur yang akan kita pakai dalam perjamuan kudus saat ini, bahkan juga dalam perayaan perjamuan kudus sedunia. Karena itu sebelum roti dan anggur kau terima, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau mendoakan roti dan anggur ini. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kiranya selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk makan dan minum bersama. Serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya. Sembari Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya. Dan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Layanilah mereka dalam nama Tuhan. 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 Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang mau menerima roti dan anggur? Kita semua sudah menerimanya, mari kita bangkit berdiri dan silakan membuka anggurnya perlahan. Dan apabila ada yang masih memakai masker, jangan lupa untuk membuka maskernya. Jika sudah kita menerima roti dan anggur, mari kita angkat roti dan anggur itu. Dan ketika engkau mengangkat roti dan anggur itu, biarlah itu juga menjadi simbol hatimu yang juga terangkat kepada Tuhan. Dan hati yang terangkat itu juga menjadi hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena engkau melihat bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu dahsyat bagi seluruh hidupmu. Bahwa Dia yang adalah Allah telah mau datang menjelma menjadi manusia. Dan bahkan Ia bukan hanya menjadi manusia seperti kita, tetapi manusia yang mau menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu, makanlah dan minumlah,
sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia di dalam hatimu dengan syukur. Makanlah. Dan minumlah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dengan sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Dan karena itu biarlah kami terus belajar untuk mempersembahkan syukur kami kepada Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Meja dapat dirapikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti di awal bulan, maka saya sebagai gembala akan menaikkan doa syafaat bagi kita sekalian. Mendoakan untuk semua perjalanan hidup kita dan mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam bulan yang lalu. Karena itu mari kita siapkan untuk masuk dalam doa syafaat ini dengan kita menaikkan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk kita mengerti, Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, bila kau izinkan sesuatu yang terjadi, ada Tuhan di dalamnya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan imani waktu Tuhan pasti. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sesungguhnya adalah baik adanya. Tapi seringkali Tuhan, kami memaksakan supaya yang ada dalam hidup kami ini sesuai dengan standar diri kami ya Tuhan. Karena itu biarlah saat ini juga Tuhan,
Ketika kami juga boleh duduk dengan diam di minggu yang pertama di bulan Oktober ini, kami juga boleh menenangkan hati kami untuk sekedar kembali menoleh ke dalam perjalanan kami di bulan yang lalu. Bukankah yang terbaik juga sungguh ya sudah Engkau berikan kepada kami? Bukankah pertolongan-Mu selalu tepat? Bukankah kekuatan-Mu itu juga selalu ada dalam setiap hidup kami? Maka secara penuh kami ada saat ini Tuhan. Itu sesungguhnya bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecerdasan kami, bukan dengan apapun yang ada dalam diri kami. Tapi sesungguhnya kami ada saat ini, itu karena Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang terbaik yang sesungguhnya sudah Engkau berikan dan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah juga Tuhan di bulan yang baru ini, kami juga semakin lebih peka lagi untuk melihat yang terbaik-terbaik yang Engkau mau berikan kepada kami. Yang terbaik menurut standar-Mu ya Tuhan, bukan menurut kehendak kami. Biarlah kami juga mengimani seperti doa-Mu di Getsemani itu. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, ingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami selalu berjalan di jalan-Mu. Walaupun kami tahu banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi biarlah tantangan dan kesulitan itu tidak menghilangkan kepercayaan kami, kekuatan kami yang ada daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus yang sudah boleh kami lakukan. Biarlah itu juga boleh melihat kembali bagaimana Engkau juga yang telah memberikan yang terbaik kepada kami melalui hidup-Mu, melalui tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah juga melalui perjamuan kudus ini ada hal yang luar biasa yang juga boleh terjadi dalam hidup kami. Pemulihan, bahkan juga untuk setiap jemaat yang sedang mengalami sakit boleh disembuhkan. Mereka yang sedang gentar dalam menghadapi hidup ini boleh diteguhkan dalam imannya. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tolong mereka Tuhan, sertai mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang sudah Engkau tolong juga Tuhan dalam proses-proses kesehatannya. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi Ibu Dewi dalam proses operasi yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Dan saat ini Tuhan dia dalam segera proses pemulihan di rumah. Biarlah juga semakin dipulihkan, semakin sehat dan dapat kembali bersekutu bersama dengan kami. Kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat yang lain. Untuk Ibu Yuni Tuhan kami berdoa. Biarlah saat ini ketika dia ada di Jogja juga Tuhan bersama dengan mamanya. Biarlah juga ada suatu kuasa pemulihan, kesembuhan yang terjadi. Bahkan juga untuk usaha yang masih terus diusahakan bagi untuk proses kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat yang lain dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pergumulan mereka, dalam segala jerih juang mereka untuk kehidupan hari-hari mereka, untuk semua impian mereka. Kiranya Tuhan menjadi sumber pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana sebentar lagi juga Tuhan alih pemimpin akan segera terjadi. Biarlah Tuhan bangsa ini semakin lebih baik, semakin lebih luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang semakin carut marut, di tengah kekerasan-kekerasan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah konflik-konflik yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah ya Tuhan, di Israel, kami mohon Tuhan, Engkau ada juga di bangsa ini, bahkan juga untuk setiap bangsa yang ada, sehingga kedamaian tetap boleh terpelihara di bumi ini Tuhan. Dan itu membuat kami dapat dengan nyaman juga melakukan segala aktivitas kami. Kami juga serahkan untuk pemilu kada, untuk persiapannya Tuhan, baik di Jawa Barat, baik provinsi, kabupaten, kota. Kiranya Tuhan menolong, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah Kalam Kudus yang juga boleh hadir bersama dengan kami bersekutu saat ini. Tuhan juga berkati dalam pelayanan mereka. Biarlah sekolah ini juga sebagaimana apa yang mereka gumulkan juga boleh itu benar-benar dihidupkan. Anak-anak yang hadir, yang dididik bukan hanya menjadi anak-anak yang cerdas, pintar secara akal pikiran, tapi juga menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Engkau ya Tuhan. Sehingga juga melalui mereka Engkau semakin boleh diceritakan, Engkau semakin boleh disampaikan, Engkau semakin boleh dinyatakan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami
dikuduskan. Datanglah, jadilah, berikanlah, dan janganlah, tetapi lepaskanlah. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai jemaat Mennonite, mari kita bersama-sama kembali mengungkapkan komitmen kemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sudah menerima sapaan firman Tuhan dan bahkan sudah menerima pelayanan perjamuan kudus, dan saat ini kita akan mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang akan mengedarkan kantong dapat maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan yang Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan berikan pekerjaan untuk kami, usaha untuk kami, di dalam kami memenuhi hidup dan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga hendak mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Biarlah Engkau menyucikannya, Engkau memberkatinya, sehingga dapat dipergunakan untuk segala pelayanan yang ada di gerejamu ini. Engkau memberkati setiap pribadi yang ambil bagian di dalam mengelolanya. Majelis Tuhan, kiranya Engkau juga berikan hikmat takut akan Tuhan, sehingga dimampukan mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mempersembahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Hitunglah berkatnya. Kita mau memasuki kehidupan kita kembali, kita mau melakukan kehendak Tuhan seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan menjadi sebuah komunitas yang hidup rukun, yang terus mengedepankan kebersamaan dalam hidup kita. Dan marilah kita mau akhiri dengan sebuah pujian, menarilah. Mari kita bangkit berdiri.
lagunya semangat ya. Biar kita bawa mereka untuk melakukan kehendak Tuhan dalam semangat mereka yang lebih baik. Mengasihi engkau, pulanglah dengan membawa damai sejahteranya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu, terus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Number 6. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.